Halo pemirsa IGTV, saya Amalia Kusinet. Dan saya Khairunisa Sabirah, salam jumpa di Info Kampus episode ke-472. Seperti biasa, Info Kampus akan menyajikan informasi aktual dari berbagai kegiatan di kampus Universitas Gunadarma. Betul sekali Amal, informasi yang kami rangkum mencakup Kampus Depok, Kampus Kalimalang, Kampus Cakung, Kampus Karawaci, dan Kampus Cengkareng Universitas Gunadarma. Info Kampus, aktual seputar kampus Universitas Gunadarma. Pemirsa IGTV, Snap Fotografi Universitas Gunadarma menggelar pameran Awal Karya 2025 dengan mengusung tema Sinema. Pameran ini diselenggarakan pada 9 hingga 15 April 2025, bertempat di Kampus C dan Kampus E Universitas Gunadarma. Pameran ini menjadi wadah ekspresi dan ajang kontribusi Snap Fotografi dalam mengembangkan potensi mahasiswa di bidang visual kreatif. Diharapkan pameran ini dapat memberikan inspirasi bagi mahasiswa maupun masyarakat umum. Seperti apa suasana pamerannya? Berikut liputannya. Snap Fotografi Universitas Gunadarma menggelar pameran fotografi awal karya 2025 yang berlangsung pada 9 hingga 15 April 2025 di Kampus J dan Kampus E Universitas Gunadarma. Mengusung tema sinema, pameran ini menjadi ajang kebebasan ekspresi bagi para calon anggota SNAP Angkatan 33 sekaligus menjadi bagian dari proses seleksi keanggotaan baru. Pameran ini juga menjadi bentuk eksistensi dan kontribusi SNAP Gunadarma dalam mengembangkan potensi mahasiswa di bidang seni visual khususnya fotografi. Nama saya Muhammad Fadil Akbar, saya dari SNAP Fotografi Gunadarma dan dalam pameran ini saya selaku ketua pelaksana yang mengadakan pameran ini. Kalau temanya ini sinema. Kalau sinema itu sebenarnya ada dua hal sih. Yang pertama itu kan sinema kan itu di mana tempat kita bebas berekspresi. Makanya di dalam sini itu banyak banget foto yang berbeda-beda. Jadi ke ekspresi masing-masing calon anggota dan menjadi ciri khas dari angkatan 33. Sinema itu temanya. Tapi kalau judul dari pameran ini Kedip Lensa, captionnya cerita donya. Tujuan diadakan ini kampus, pertama yang jelas itu menunjukkan bahwa eksistensi SNAP itu akan terus berlanjut sampai masa-masa yang akan datang. Makanya setiap calon anggota itu diwajibkan untuk, diharuskan untuk di kampus. Karena kan emang calon anggota ya, belum anggota muda. Jadi ini adalah salah satu untuk menyeleksi yang naik ke anggota muda untuk pameran di kampus. Jadi kita bisa tahu nih, mana orang yang layak untuk lanjut dan enggak. Itu juga pasti ada sih, dan pasti sama sebenarnya. Yang pertama itu yang jelas emang bonding itu pasti penting ya. Karena emang kebetulan banyak angkatan-angkatan yang berbeda dalam satu organisasi ini, jadi agak susah untuk waktu ketemunya gitu. Untuk ketemu, untuk bonding nongkrong dan lain-lain itu kan agak susah. Tapi kalau untuk pameran sendiri, alhamdulillah semuanya itu bekerjasama dengan baik. Puluhan karya fotografi ditampilkan masing-masing memancarkan ciri khas unik dari setiap calon anggota. Para pengunjung diajak menyelami cerita di balik setiap jepretan dan memahami bagaimana visual bisa menyampaikan pesan. Tak hanya menghadirkan pameran visual, rangkaian kegiatan juga diperlengkap dengan seminar bertajuk Fotografi untuk Cerita bersama narasumber Kimo, Sarah Sehan, dan penampilan spesial dari band Closet FTI Universitas Gunadarma. Jujur pertama kali datang tuh kayak pas ngeliat, wow ini wah banget ya. Terus pas ngeliat tuh kita sempet nanya-nanya kan, ini maksudnya apa, terus ini idenya apa, inspirasinya apa. Terus pas udah dikulik-kulik lebih dalam tuh ternyata dalam banget. Dan sampai aku tuh mikir kayak, kok bisa ya mereka kepikiran kayak gini. Ide yang bener-bener menurut aku out of the box gitu, gak kepikiran di aku aja. Semoga ya bisa konsisten terus dengan pameran yang keren banget ini. Maksudnya dengan ide-ide yang fresh, mungkin tahun-tahun selanjutnya bisa diangkat ide-ide yang lebih menarik lagi dari Snap gitu. Itu yang judulnya Budak Cinta, itu kenapa itu menarik banget, karena menurut aku pertama itu kan judulnya Budak Cinta ya, terus di fotonya itu ada korek api yang kayak istilahnya tuh
yang satunya tuh tunduk, yang satunya lagi tuh duduk. Terus aku kayak mikir, kok bisa dia kepikiran kayak gini? Terus kok bisa kepikiran pakai objeknya tuh korek api gitu. Itu menurut aku kayak wow banget sih. Kalau dari aku, dari awal aku langsung suka banget sama yang namanya dibungkam. Gak tahu ya, karena menurut aku itu tuh beda dari aku belum pernah nemu foto yang kayak gitu gitu. Jadi itu pertama kali aku nemu foto dengan tema kayak gitu, dengan apa ya, kalau bisa dibilang agak beda dari jenis-jenis foto yang lain gitu. Jadi aku suka. Harapannya yang pastinya kalau sekarang aja udah bagus, apalagi tahun depan harapannya pasti bakal lebih bagus lagi. Ya kalau dari aku harapannya mungkin semoga bisa membawakan ide-ide yang lebih baru lagi, lebih fresh lagi, dan lebih out of the box lagi gitu. Pameran ini menjadi ruang bertukar wawasan dan menginspirasi para pengunjung yang berasal dari kalangan mahasiswa dan masyarakat umum. Universitas Gunadarma menunjukkan komitmennya dalam mendukung ide-ide inovatif dan kreativitas mahasiswanya melalui kegiatan yang berdampak positif. Lewat karya, Snap Gunadarma membuktikan bahwa fotografi bukan hanya soal estetika, tetapi juga tentang bagaimana sebuah gambar mampu memberikan makna. Demikian laporan terkini bersama saya Mirotul Makia dan tim Info Kampus yang bertugas melaporkan. Baik pemirsa, Info Kampus akan segera kembali dengan info lainnya setelah pesan-pesan berikut ini. Baik pemirsa, buku merupakan salah satu aspek dalam menambah pengetahuan dan juga gambaran tentang kreativitas seorang penulis. Ada berbagai macam jenis buku yang dapat kita temui, salah satunya bergenre teen fiction. Ya, salah satu buku tersebut telah direview oleh rekan-rekan dari Info Kampus dalam segmen review buku berikut ini. Halo Book Buddies, bersama aku Amalia Kusvinet yang kali ini akan ngebahas salah satu buku dari seorang penulis yang bernama Alicia Lidwina yang berjudul 3. Novel ini mengisahkan tentang persahabatan yang bisa dibilang cukup rumit dengan 3 tokoh utama. Yang pertama Nakamura Chidori, yang kedua Hashimoto Chihiro, dan yang ketiga Sakamoto Takahiro. Kisah bermula dari peristiwa tragis ketika Hashimoto mengakhiri hidupnya, meninggalkan pesan misterius berupa angka 3 di atap sekolahnya. Kejadian ini menjadi titik balik bagi Nakamura, memaksanya untuk menghadapi kembali masa lalunya yang dipenuhi oleh impian, janji-janji yang belum terpenuhi, serta cinta yang tak sempat terungkap. Dengan alur yang bergerak maju dan mundur, pembaca dapat mengikuti perjalanan panjang persahabatan ketiga tokoh sejak masa kanak-kanak hingga dewasanya. Hashimoto digambarkan sebagai pribadi yang pendiam, namun punya kecerdasan yang luar biasa. Sementara Sakamoto dikenal sebagai sosok yang tampan dan populer. Di sisi lain, Nakamura merasa dirinya tidak menonjol dibandingkan kedua temannya. Mereka sama-sama punya impian mulia untuk mendirikan panti asuhan. Tetapi berbagai konflik batin serta perasaan yang tak terungkap perlahan meregangkan hubungan mereka. Latar cerita yang berpusat di Jepang ini memberikan nuansa budaya yang kuat dan cukup autentik. Memperkaya pengalaman membaca dengan suasana baru. Penulis dengan cermat menggambarkan suasana, budaya, serta lingkungan sosial secara mendetail. Membuat pembaca seakan-akan terhanyut dalam kehidupan para tokohnya. Selain mengangkat tema persahabatan dan cinta, novel ini juga menggali sisi pengkhianatan serta pencarian makna hidup. Menjadikannya sebuah karya yang mendalam dan menyentuh secara emosional. Nah, bagaimana Book Buddies? Tertarik nggak nih untuk mengikuti kisah di buku novel 3 karya Alicia Litwina?
Sekian rekomendasi buku kali ini, semoga bermanfaat bagi pemirsa sekalian. Aku Amalia Kusvinet dan seluruh kru Info Kampus yang bertugas mohon pamit undur diri dan sampai jumpa. Baik pemirsa, Info Kampus akan segera kembali dengan info lainnya setelah pesan-pesan berikut ini. Baik pemirsa, Info Kampus akan segera kembali dengan segmen Yuji Ni Hao, segmen yang berisi informasi sosial budaya yang dikemas dalam bahasa Mandarin. Ya, program ini merupakan produksi dari rekan-rekan di program Studi Sastra Tiongkok Universitas Gunadarma. Seperti apa liputannya? Mari kita saksikan bersama Yuji Ni Hao. Pemirsa IGTV, senang sekali saya Wiwin Holimah Dan saya Hamidah Tunisa dapat berjumpa dalam program Yuji Ni Hao episode 134 yang akan membahas seputar bahasa dan budaya Tiongkok. 观众朋友们，您好，欢迎大家收看本期 Yuji Ni Hao， 我是Hanisya， 我是Yang Mengjin. Pemirsa IGTV, Tiongkok dikenal sebagai salah satu negara superpower di dunia. Yang paling dikenal adalah sektor perekonomian Tiongkok yang terus meningkat. Seperti yang diketahui bersama, Tiongkok baru saja memperingati hari jadi ke-75 tahun pada 1 Oktober 2024. Betul sekali, pada malam 30 September 2024, dalam pidato kenegaraan Presiden Xi Jinping, disampaikan pentingnya memajukan pembangunan negara yang kuat dan juga modernisasi bergaya Tiongkok. Tentunya dengan peringatan ke-75 ini, masyarakat Tiongkok diminta untuk terus bersemangat patriotisme. Mari kita simak laporan dari Wasri Febriani berikut ini. 2024年11月1日是国庆节，中华人民共和国迎来其15周年活动。在天安门广场举行2024年国庆升国际仪式。中国的天安门广场上检验到5星黄金一风头展，广场中央祝福祖国举行画廊，表达着对祖国繁荣昌盛的美好期盼。纪念碑前，2400多名各界代表手持鲜花将旗列队水礼，他们带着红飘带向人民英雄敬献画廊仪式。2024年9月30日晚，庆祝中华人民共和国成立75周年招待会在人民大会堂隆重举行。习近平出席招待会并发表中央讲话。习近平指出，以中国式现代化全面推进强国建设，民族复兴是新时代新征程党和国家的中心任务。庆祝共和国活动的最后行动，就是不断推动这一伟大事业向前发展。为庆祝中华人民共和国成立75周年，大力弘扬爱国主义精神。9月30日上午写西进举行2024年国庆节升旗仪式。镇党长领导班子选地机关干部、政治单位负责人。这2位主要负责人下期随手全体师生参加。升旗是在庄严的国歌声中正式拉开序幕。
面对人人生计的五星红旗，全体人员树立，将国际新瞩目礼，共同祝福祖国繁荣昌盛。在雷州市同样举行了相关活动。11月1日上午，雷州市举行2024年国庆节升旗式，表达对伟大祖国的尊敬和祝福之心。大家表示有更加紧密的团结。为纪念国庆节，中国设立了国庆假期，从11月1日至12月7日，国庆假期共7天。在这个假期，人们的出旅游热情持续高涨，全国各地文化旅游活动充满创新，一系列新颖独特、别具一格的新闻纷纷亮相。从科技融合的互动体验到传统文化底蕴的文化探寻之旅，从自然风光带来的清新奇妙到城市节前富裕的轻松愉悦，每次路行都是独特的风景。这些新文化不仅丰富了人们的假期休闲选择，也为国庆节增添了独特的精彩。1 Oktober 2024 merupakan peringatan 75 tahun berdirinya Republik Rakyat Tiongkok. Upacara pengibaran bendera untuk Hari Nasional 2024 diadakan di Tiananmen. 2024年4月1日是国庆节，中华人民共和国迎来75周年华诞，在天安门广场举行2024年国庆升国旗仪式。对啊，为纪念国庆节，中国设立了国庆假期，从10月1日至10月7日，国庆假期共7天。 Benar sekali, untuk memperingati hari perayaan tersebut, Tiongkok telah menetapkan hari libur dari 1 Oktober hingga 7 Oktober, dengan total 7 hari libur nasional. Baik pemirsa UGTV, saya Wiwin Holimah dan saya Hamidah Tunisa. Kita akhiri Eugenie Hao episode kali ini. Kembali ke program Info Kampus. 好的，以上是我们Eugenie Hao的所有新闻内容。我是韩妮霞，我是姚梦金，祝您拥有美好的一天。Baik pemirsa, berakhir sudah Info Kampus untuk episode ke-472. Saya Amalia Kusfinat. Dan saya Khairunisa Sabirah beserta tim Info Kampus yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.